sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, misteri teror kelitih alias penganiayaan berat yang dilakukan secara acak kerap terjadi di Yogyakarta. Dilakukan pada jam-jam ganjil. Banyak diantaranya hingga meninggal. Mengapa bisa terus terjadi? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupasnya. Saudara, saya berada di kota Yogyakarta. Saya akan mengupas terkait fenomena teror kelitih. Apakah kejadian terakhir ini yang sempat disebutkan sebagai tawuran ataukah kelitih? Tentu ini menjadi subjek penyelidikan dari kepolisian. Tapi saya ingin mengupas apa yang sesungguhnya terjadi. Saudara, kelitih awalnya memiliki arti yang baik, yang berasal dari kelitah kelitih, yang berarti sekedar jalan-jalan. Tapi belakangan, atau 5 tahun terakhir, menjadi buruk karena ada efek yang dilakukan oleh sejumlah remaja, saya garis bawahi sejumlah remaja yang melakukan teror secara acak dan melakukan penganiayaan berat. Teror ini sejauh ini terdengar kerap di Yogyakarta pada 5 tahun terakhir atau setidaknya dari 2016 hingga tahun ini. Bahkan informasi yang saya dapatkan di tahun 2022 saja sudah ada belasan kasus yang terjadi. Terkait hal ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan bahwa hal ini adalah hal yang terkait dengan pelanggaran hukum. Ya, karena ini pelanggaran pidana, ya saya kira dicari aja diproses. Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa mengatasi persoalan. Tentu pelanggaran hukum harus ditindak, meskipun ada hal lain yang juga harus diperhatikan. Karena kelitih selalu memunculkan korban jiwa. Dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, hingga 2020 dan 2021 lalu, setidaknya ada 6 orang yang semuanya merupakan remaja, belasan tahun tewas akibat kelitih ini. Sementara kasus terakhir tahun 2022 ini, 1 orang kembali meninggal, tewas, atas nama Dava yang merupakan remaja belasan tahun yang masih berusia sekolah SMA. Saudara, saya akan mengupas informasi terkait dugaan kelitih yang terus terdengar di Yogyakarta. Ikut saya akan menuju ke tempat kejadian perkara untuk mengupas lebih dalam apa yang terjadi sesungguhnya. Benarkah itu tawuran atau kelitih? Apapun itu tentu masih dalam penyelidikan polisi, tapi saya ingin bergerak menuju ke tempat kejadian perkara. Ikuti saya. Patroli lur, 2 kali ketemu tapi tidak tercekel. Satu-satunya acara ya harus berproses hukum. Ini pertama kali terjadi di sini, Mas? Apa yang kami dapatkan seperti ini, Mas, lokasi jatuhnya korban. Ada saksi mata, tentu kita harus cari juga saksi mata terkait hal ini. Permisi. Oh iya, Aiman, Kompas TV, dengan siapa? Mas Opel. Mas Opel. Mas Opel melihat dong sempat? Pas saya yang jaga. Saudara, saya melihat sejumlah CCTV atau kamera pemantau di sekeliling jalan ini dan saya mencoba untuk menemukan visual pada saat kejadian. Kejadian terjadi pada pukul 2:10 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari.
Saudara, saya baru saja mendapatkan data eksklusif jika kepolisian mengatakan bahwa terduga pelaku ada 5 orang. Tapi saksi mengatakan hanya 3 orang dengan 1 motor. Apa yang kita dapatkan dari sini? Dan saudara, saya melihat ada banyak kamera pemantau atau CCTV. Di antaranya saya dengan mudah untuk melihat ada satu di minimarket sana. Lalu kemudian ada beberapa juga di sana, toko-toko. Dan yang paling dekat dengan saya ini adalah CCTV yang bisa memantau sekeliling dari di Jalan Gedong Kuning, Manguntapan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini merupakan jalan yang atau wilayah yang berbatasan dengan kota Yogyakarta. Saya ingin melakukan penelusuran, saudara, dan saya dibantu oleh salah satu peneliti dari Yogyakarta Police Watch yang juga memberikan perhatian terhadap kasus-kasus kekerasan yang belakangan dinamakan kelitih. Bu Baharudin, sehat selalu. Alhamdulillah sehat, Mas Eman. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah TKP, tempat kejadian perkara di mana puncak kejadian yang menyebabkan kematian salah seorang siswa SMA terjadi. Ya, ini versi polisi. Ya. Dari Yogyakarta Police Watch, pertama kita menyatakan bela sungkawa atas meninggalnya siswa DAPA itu Ya. satu. Itu satu. Yang kedua, menurut saya pihak polisi dalam hal ini Polda DIY janganlah memperdebatkan soal istilah keliti. Misalnya apa? Keliti? Istilah keliti itu bukan keliti, tawuran. Oke. Nah, Kan ada bedanya. Ya. Kalau keliti lakukan secara acak, secara lakukan acak, penyerangan. Kalau tawuran, kan ada beda. dua belah pihak. Beda. Misalnya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain saling berdekatan. Dari mana Anda mengatakan bahwa ini bukan tawuran tapi keliti? Iya, ini kan satu, itu istilah masyarakat Jogja. Ketika ada misalnya itu terjadi pada satu malam dini hari, Ya. yang kedua itu ada korban, korbannya kebanyakan adalah pelajar atau di bawah umur, Oke. pelakunya pun itu kebanyakan adalah itu di bawah umur, Mas Sama-sama Iman. ya, belasan tahun Sama-sama, remaja. belasan tahun remaja. Oke. Meskipun polisi juga mengatakan kan bahwa ini karena ejek-ejekan, karena blayer atau Beli motor, narik gas gitu ya, narik gas, ya. Lalu kemudian ejek-ejekan, lalu kemudian dikejar oleh korban. ya, Nah, dikejar oleh korban, lalu kemudian terjadilah pembunuhan itu. ya, betul, Nah, ini ada proses pengejaran oleh korban. ya. Nah, itu Apakah kan bisa dikatakan itu kelitih? korban itu kan kita nggak tahu ya polisi seperti itu. Oke. Kita tidak coba kita Mungkin tanya. dipancing misalnya? Bisa dipancing, bisa saja emosi. Namanya juga usia muda. Iya, iya, iya. Di belayar pakai motor ngegas-ngegas seperti itu terus emosi Iya. terpancing emosinya Jadi- sehingga mereka kejar balik dan juga dimutar. Versinya dari keluarga si almarhum itu kakaknya juga itu loh, ini adik saya katanya sudah dibuntuti dari awal. Oke. Seperti itu versi kakaknya. Jadi bisa berkembang lagi. Kelitih bukan hanya sekedar datang, serang, kabur. kabur, Bisa tapi juga sudah datang, memancing. memancing. Lalu kemudian diserang oleh korban, lakukan penyerangan, Iya, kekerasan, baru betul. kabur. Baru kabur. Itu banyak macamnya. Kemudian Anda mengatakan jangan kemudian langsung menyimpulkan pada tawuran. Betul, itu kan terlalu dini. Memang kelitih itu 5 tahun terakhir ini masih di Jogja Masih terjadi. dan khas di Jogja. Kalau itu sebenarnya khas atau tidak, orang masyarakat Jogja pada umumnya ketika ada misalnya terjadi pada dini hari, terus ada korban, ada pelaku, ada pembacokan, entah dipakai Pasti celurit, bilangnya entah- kelitih. Pasti bilang kelitih. Memang dalam undang-undang pidana kita kan nggak ada istilah kelitih maupun tawuran. Yang ingin saya tanyakan, Iya. karena kelitih ini kan sering terdengar di Jogja. Betul. Karena sifatnya di jam-jam ganjil. Maksudnya Betul. jam-jam ganjil itu adalah jam malam hari, Jam malam hari, dini hari. Ya. betul. Lalu kemudian targetnya acak. Target acak. Dan itu hanya ada di Yogyakarta sementara ini. Ya sementara ini, bahkan kemarin saya cari informasi, ini sudah menyebar. Sampai? Di Semarang, Boyolali. Untuk Jogja sendiri, setiap tahun ada puluhan kasus, betul? Ya, Dugaannya? dugaan kami seperti itu. Artinya dari Januari sampai awal April 2022 ini saja, itu sudah ada 12 kasus, Mas. 12 kasus? Iya, 12 kasus. 12 kasus Hampir itu korban meninggal baru satu. semuanya. Ya, apa yang Jangan tambah-tambah lagi. ya semoga seperti itu. Tapi yang korban luka banyak. banyak. Yang jelas,
dilakukan pada jam yang ganjil atau malam hari atau dini hari, Betul. dan dilakukan targetnya acak. Targetnya Apa? kebanyakan acak. Apakah itu kemudian dilakukan langsung menyerang atau dengan cara memancing terlebih dahulu, itu beda hal. Beda hal. Tapi yang Artinya jelas kan banyak acak. pola-polanya. Oke. Saudara, saya ingin mencoba untuk berkeliling bagaimana kemudian peristiwa yang terjadi untuk kita bisa membandingkan dengan apa yang kemudian ditemukan oleh polisi Betul. dari versi Jogja Police Jogja Watch. Police Watch, ya. Jadi informasi yang Anda dapatkan tentu dari masyarakat juga Ya. dan juga dari rilis polisi ya. Iya. Ini pertama kali terjadi di sini, Mas. Iya, versi dari kami, dari apa yang kami dapatkan seperti ini, Mas. Ini lokasi jatuhnya korban. Dan Versi kemudian dibawa ke rumah sakit Arjo Lukito. dan meninggal di Dan sana. meninggal di sana, di rumah Jadi sakit. kondisi luka, Kondisi luka. Oke. Karena dia dihantam oleh gear. Berdasarkan data kepolisian, ini korban mengejar sang pelaku, betul ya? Ada pelaku ada 5, Ya. sementara korban ada 4, 2 Ya. motor, pelaku 3 motor kurang lebih ya. Ya. Lalu kemudian mengejar karena diejek dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian dilakukan proses kekerasan di sini Ya. yang akhirnya kemudian membuat yang bersangkutan meninggal. dunia. Ada saksi mata, tentu kita harus cari juga saksi mata terkait hal ini. Betul. Tentu kita bisa bergeser ke sana, Mas. Bisa ke selatan. Selatan ya. Kronologis kejadiannya adalah kelompok korban itu ada 5 motor, sekitar 7 orang, jam 2 dini hari. 50 atau 100 meter sebelum TKP, kelompok korban ini mampir di sebuah warmindo, warung makan. Sebagian ada yang memproses untuk memesan makanan, sebagian besar belum sempat menyetandarkan motornya. Kemudian lewatlah 2 motor yang digunakan oleh 5 orang yang memblayer, menggas, seperti nada mengejek. Nah, hal inilah yang menjadi pemicu. Karena memblayer, kelompok korban ini akhirnya berusaha mengejar kelompok pelaku ke arah utara di jalan Gedong Kuning itu, ke arah utara. 4 motor yang mengejar dari kelompok korban. Ternyata di depan kelompok pelaku itu berhenti dan memutar balik menunggu kelompok korban ini tiba. Motor yang pertama dari kelompok korban tidak sempat terkena pukulan benda tajam yang dimiliki oleh kelompok pelaku sehingga lolos. Nah, korban berada di motor kedua, posisi dibonceng di belakang. Karena yang memonceng mengelak, kena ke mukanya korban sehingga korban mengalami luka di mukanya akibat kekerasan benda tajam yang diduga berdasarkan keterangan para saksi itu menggunakan gear. Jadi diduga ini ya? Ya, ini tempat korban dan sama teman-temannya pesan. Mau sahur di sini tuh? Mau makan sahur di sini? Ada 2 pesan, ada yang masih tunggu di motor. Oke, kita coba masuk ya. Kita akan coba masuk, saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi atau situasi pada saat itu. Permisi, Oh iya, Aiman, Kompas TV, dengan siapa? Mas Opel. Mas Opel, oke. Boleh sini sebentar, Mas? Iya. Mas Opel, ini betul warung pada saat kejadian yang disebut-sebut kelitih yang menewaskan Dava Azin Al-Basir, itu sempat mau makan di sini sahur. Iya Pak, Jam berapa itu? antara jam 2 setengah 3 Oh, Mas Opel melihat dong sempat. sempat melihat pas saya yang jaga. Tapi waktu itu emang ada apa yang terjadi di sini? Waktu itu tuh kronologisnya mah si korban tuh baru datang 4 motor apa 5 motor gitu boncengan Ya, jam 2 atau jam setengah 3 ya, pagi, mau makan sahur. mau makan sahur, tiba-tiba ada 1 motor bonceng 3 blayer di depan. Oh, mancingnya cuma 1 motor? Manas-manasin gitu. Terus Blayer sama itu ngegas-ngegas? iya, sama anak-anak dikejar Pak. Dikejar semuanya pada ngejar si pelaku. Terus ada yang balik lagi ke sini dari temennya si korban tuh, ada yang sempat pesen. Pelaku tadi, Iya, 1 motor bertiga ya? 1 motor Yang bertiga. ngejar berapa motor? Yang ngejar tuh tadinya mah semuanya Pak. Semua itu berapa motor? Ada 4 motor. 4 atau 5 motor? Yang berapa orang berarti itu? kurang lebih ya 6-7 orang. Oh, 6-7 orang. Lalu 3 motor balik lagi ke sini. 3 motor berlagi, sisa Balik. 2 berarti? Sisa 2. Oke. Yang 2 motor masih ngejar, yang 3 orang sempat pesan. Ya. Yang ngejar
katanya ada yang kena, Oh, ditelepon. ditelepon sama temennya, terus Oke. pada ke sana semua. Oke. Sering kejadian seperti ini? Atau pernah mendengar di sini? Dulu sering, Pak. Soalnya Dulu tuh kapan? tahun lalu sih. Tahun lalu, ha? Tahun lalu. Di depan jalan ini, bangun taman ya? Di jalan sini tuh Gedung banyak Kuning. banyak yang rusuh-rusuh gitu. Misalnya apa ini? Kayak modelan kan ada apa? Gebar-geber gitu, gebar-geber Oke. motor kayak manas-manasin gitu. Terus kemudian dikejar, tawuran. Berantem, Iya ada yang sih, meninggal. berantem. Ada yang meninggal atau nggak tahu ya, tapi Iya. yang jelas pasti ada yang luka. Ah, Oke. Kalau warga sini mengatakan itu masuk dalam keliti? Kalau kebanyakan katanya yang bilang tuh kelitian. 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 Anda juga mendengar hal yang sama? Ah, Oke. Jadi kalau ini warung 24 jam buka, banyak dong yang kemudian mondar-mandir di sini. Jangan-jangan Banyak. salah satu ada pelaku misalnya. kalau itu kurang tahu sih, Pak. tapi Soalnya banyak. banyak yang nongkrong di sini juga banyak. Dini hari. Dini hari. Oke. Dan kejadian itu biasanya terjadi dini hari ya, lepas tengah malam. Lepas tengah malam dari jam 12 sampai ke sini. Jadi memang sering ada Sering yang banget. anak muda banyak di sini parkir, lalu tiba-tiba ada yang datang ngegas-ngegas, mancing-mancing. Iya, benar, Pak. Tahun ini, tahun lalu? Tahun ini, tahun lalu ada. Luar biasa. Oke, baik-baik. Iya. Ini informasi yang menarik ya. Nah, apa? Jadi bukan langsung menyerang, bentuk kelitihnya kalau memang kelitih ya, Iya. tapi dipancing dulu, Jadi kayaknya iseng gitu manas-manasin biar si Pancing korban emosi, Oke. pancing emosi lalu baru dilakukan kekerasan. iya benar. Baik-baik. Terima kasih Mas Opel ya. Ya, Terima sama-sama, kasih. Pak. Makasih. Saudara, saya baru saja mendapatkan data eksklusif yang kemudian saya dapatkan dari saksi, dan saya akan gabungkan data dari kepolisian. Jika kepolisian mengatakan bahwa terduga pelaku ada 5 orang, tapi saksi mengatakan hanya 3 orang dengan 1 motor. Apa yang kita dapatkan dari sini? Ada kemungkinan besar bahwa pelaku memancing. Karena ketika dalam jumlah banyak tentu tidak menarik untuk memancing. Kenapa? Karena korban pasti akan berpikir, lebih baik tidak dilakukan pengejaran karena jumlahnya banyak. Tapi ketika hanya 1 motor, lalu korban ada 5 motor, maka tentu keinginan untuk membalas lebih tinggi. Dan itulah yang terjadi dari hasil wawancara saya. Jadi dilakukan pengejaran oleh 5 motor, bahkan tadi sempat kembali 3 motor, hanya 2 motor yang mengejar karena mungkin menganggap remeh. Dan di mana 2 orang pelaku lainnya? Kemungkinan ia ada di tempat kejadian perkara, sudah menunggu untuk melakukan kekerasan di sana. Benarkah itu? Tentu ini masih harus diselidiki oleh pihak kepolisian terkait dengan peristiwa ini, tapi ini adalah fakta yang menarik untuk ditelusuri. Bisa jadi kelitih atau aksi kekerasan, apapun namanya, dilakukan bukan sekedar datang lalu melakukan kekerasan, tapi datang, memancing, lalu kemudian melakukan kekerasan dengan bantuan dari anggota-anggota pelaku yang lain. Pak Baharudin, saya mendapatkan data yang menarik bahwa ada proses pemancingan di sini dan dugaannya ada teman pelaku yang kemudian melakukan bantuan di sana untuk melakukan kekerasan atau kelitih atau apa namanya. Ya, sangat bisa aja, Mas. Dia kalau menurut keterangan yang kita dapatkan tadi itu kan 1 motor 3 orang mancing belayar-belayar, Iya. terus lari ke utara. Betul. Ada 5 motor yang ngejar, Betul. 3 motor kembali ke sini. Nah, betul. 2 motor tersisa. Tersisa. Ternyata ada temannya, kemungkinan Ya, sangat mungkin. Karena Mungkin informasi dari terjadi. polisi pelaku ada 5. Ada 5. Bukan hanya 3. Ada 3. 5 tahun terakhir ini ada catatan saya 7 korban tewas, betul ya? Betul. 7 korban tewas dari tahun 2016. 16. Apakah semua itu bisa dikatakan ini semuanya adalah kelitih? Ya iya. Kalau bahasa orang Jogja itu ya kelitih. Kalau ada korban kok tidak hanya yang meninggal dunia, Ya. tapi juga ada yang luka, ada yang luka berat, ada yang luka ringan. Anda punya datanya, berapa yang luka berat? Kalau tadi meninggal 7 kan? Ya, itu ada puluhan. Karena setiap bulan, bayangkan aja awal tahun 2022 ini, Ya. dari Januari sampai awal April, Ya. itu ada 12 kasus. 12, luar biasa. Bisa dihitung. Dan itu tidak ada, katakanlah, rekam jejak mereka saling bebuyutan, saling mengenal, tapi acak. Ya, itu acak. Apakah caranya Random. langsung melakukan atau kekerasan? mancing? Atau mancing dulu? Iya, itu hal yang lain. Apa catatan Anda terkait dengan kasus ini untuk kepolisian dan juga untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten di Yogyakarta? Satu catatan yang penting adalah polisi senantiasa melakukan razia. Tidak hanya harus menunggu kasus itu viral di media sosial atau media massa. Saya kira polisi punya data, ya, di mana Kelompok-kelompok mana? Kelompok-kelompok mana, Ya, terus lokasi-lokasi jalan mana yang Rawan. rawan terjadinya tindak pidana
keliti, itu saya kira polisi sudah punya Mas Aiman. Nah, tinggal bagaimana lebih keseriusan lagi polisi untuk menangani, mencegah dan menindak tegas para pelaku keliti karena sudah meresahkan masyarakat. Fungsi intelijen di sini diperlukan ya? Sangat diperlukan. Oke. Dan ini kelompok-kelompoknya, apakah Anda tahu ini kelompok-kelompok besar atau bahkan mungkin kelompok-kelompok kecil yang mungkin muncul seketika? Bisa jadi dua hal seperti itu. Sangat acak juga Sangat munculnya. acak. Jadi pelakunya Artinya, acak, targetnya acak. Iya, bisa saja mereka tidak satu sekolah. Oke. Saat bisa ketemu tiba-tiba ketemu atau teman ke teman, terus kenalan seperti itu, terus dalam suatu kelompok yang kecil, Iya. terus jadi kelompok yang seperti itu. Baik. Terima kasih Bung Baharudin Kamba, Ya, makasih Mas. Kepala Divisi Humas Yogyakarta Police Watch telah Siap. memberikan informasi yang menarik di program Aiman. Terima kasih, sehat selalu. Sehat selalu. Saudara, saya melihat sejumlah CCTV atau kamera pemantau di sekeliling jalan ini dan saya mencoba untuk memintanya kepada mereka. Saya akan coba cari, saudara, di sebelah sana kalau Anda lihat ada ya itu. Lalu sebelah sana juga ada. Tapi saya akan mencari, saudara, untuk menemukan visual pada saat kejadian. Saya mendapatkan informasi dari pihak kepolisian. Kejadian terjadi pada pukul 2:10 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari atau Sabtu lewat tengah malam. Nanti saya akan mencoba untuk melihat bagaimana kemudian CCTV yang akan saya dapatkan nanti. Jadi saya, saudara. Dan saudara, saya mendapatkan sebuah CCTV kamera pemantau rekamannya persis pada saat kejadian. Saya akan coba untuk menayangkannya, saudara. Anda akan melihat di layar Anda hanya ada beberapa motor yang lewat. Bahkan hampir tidak ada mobil yang lewat. Tapi beberapa tidak jelas karena begitu cepat atau kecepatan tinggi ya. Tidak jelas berapa orang. Dan suasananya seperti ini. Dan pada jam inilah terjadi di titik lokasi kejadian. Yang sayangnya pada lokasi kejadian tidak ada CCTV yang saya lihat tadi di sekelilingnya, yakni di Warmindo tadi atau warung mie instan ya. Tapi bisa tampak bahwa memang sepi sekali. Jadi ketika ada pancingan dari satu motor misalnya, lalu kemudian di bahasa sini player atau memainkan gas, lalu ada orang yang lebih banyak, kelompok yang lebih banyak, tentu mudah untuk terpancing dan kemudian mengikuti sang pemancing tadi. Dan ternyata pemancing itu tidak sendiri. Ada sejumlah orang lainnya yang kemudian melukai para pemuda yang terpancing tadi. Apakah ini modus yang dilakukan oleh para pelaku kelitih? Tentu ini menjadi subjek atau bahan penyelidikan dari pihak kepolisian. Patroli lur dari tim Pagar Nusa tadi sudah ketemu dua kali, bos. Dua kali ketemu tapi tidak tertangkap. Saya mendapatkan informasi, saudara, bahwa salah seorang informan saya mengatakan bahwa ada salah seorang petugas keamanan yang baru tadi malam menangkap 6 orang pelaku kelitih. Dari mana ia tahu kalau ini adalah pelaku kelitih dan bagaimana pelaku kelitih ini melakukan aksinya? Saya coba untuk mewawancarainya, saudara. Ikuti saya. Dan saudara, saya mendapatkan sejumlah terduga pelaku kelitih yang kemudian ditangkap oleh petugas keamanan dari Pagar Nusa juga ya. Siap. Silat Pagar Nusa bekerja sama dengan kepolisian. Siap. Dari Polresta Polda DIY. Oh, Polda DIY. Boleh saya lihat, Mas? Siap. Tentu saya harus memblur ya, ini karena anak di bawah umur saya akan besarkan sedikit. Ini ada apa ini? Ini yang kayak stick bisbol itu, Pak. Oh iya, oke. Di sini ada gear. Oh, gear. Ya, yang gear sepeda itu. Gear sepeda, oke. Kalau sajamnya itu masih di bawah polisi. Oh, senjata tajam. Ada berapa pedang tuh? Kemarin 2. 2 pedang? Ya. Sudah langsung diambil polisi. Ya. Ini barang buktinya ya? Ya. Dan ini gear ini pakai tali nih kelihatannya ya? Ya, tali kayak Gesper punya satu itu. Oke, buat ngikat ya? Ya, diputar ini. Ngikat barang. Ya. Oh, diputar ke atas. Ya. Panjang juga, mungkin berapa meter ini? Itu kita 1 meter. Taunya pelaku kelitih dari mana? Dia sudah ngode. Jadi sepedanya itu kayak mancing itu, Pak. Jadi dari standar itu
Hah? di apa ya di Ugal-ugalan? ya Ugal-ugalan, terus langsung bawa itu kan diputer-puter apa? Pedang panjang samurai? samurai Katana ya? yang dari celurit juga itu Oh, celurit. diputer-puter. Oke. Sama digesek di jalan itu Oh, kan keluar apinya Pak. keluar api, ha? langsung ada yang berdiri ngawe-ngawe gini Pak. Jadi orangnya itu Oh, mancing? ngode. Iya mancing. Mancing pemuda-pemuda di Iya, sekitar langsung situ. gini-gini terus kan mancing itu. Jadi ngode dari situ sudah tahu. Itu tengah malam itu ya? Siap. Dari jam berapa itu? Dari mulai jam 11 sampai jam 3. Oke, luar biasa. Dan ini semuanya masih pelajar di bawah umur? Kalau yang ketuanya ini itu katanya sudah kerja. Oke, yang lainnya? Yang misalnya ada yang SMA sama kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP? Iya, kelas 3 SMP. Luar biasa. Dan mereka anak kos atau ada orang tua di sini? Kemarin tuh katanya daerah sini sendiri, orang Jogja sendiri. Oh, artinya orang tuanya ada di sini juga dong? Ada. Oke, Sama semuanya? ada yang cewek juga ini. Ada yang perempuan juga? Yang perempuan berapa orang? Kemarin satu sama pacarnya ini. Oke. Jadi total berapa orang ini semua? Kemarin dari 10. 10? Iya. Satu perempuan? Iya. Luar biasa, luar biasa. Dan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian ya, Siap. di Polda DIY. Makasih Mas ya. Ya. Mari. Saudara, apa yang dimaksud dengan keliti dan bagaimana ini kerap terdengar di Yogyakarta? Berikut informasinya. Satu-satunya acara ya harus berproses hukum. Lagi dan lagi, aksi kriminal jalanan melibatkan remaja belasan tahun terjadi di Yogyakarta. Kelitih, begitu warga menyebutnya. Terdengar sejak tahun 90-an, kelitih awalnya adalah kenakalan antar geng sekolah. Namun kini aksi kelitih kian bikin resah. Korban pun tak sedikit jumlahnya. Salah satunya, Dava Azin Al-Basid, 18 tahun. Siswa SMA di Yogyakarta ini meninggal akibat serangan benda tajam oleh kelompok pemuda tak dikenal. Saat itu, anak salah seorang anggota DPRD Kebumen, Jawa Tengah ini hendak membeli makan sahur bersama teman indekosnya. Itu jam 3 pagi, anak saya beserta teman-teman kosnya sedang mencari makan sahur. Berboncengan, anak saya di belakang tiba-tiba dipukul oleh orang yang tak dikenal. Itu informasi yang saya tahu. Polisi masih terus menyelidiki, pelaku masih terus dikejar. 5 orang pelaku sudah kami amankan atas kerja tim sebagaimana arahan Bapak Kapolda DIY. Tim telah dibentuk, jajaran Polresta, Yogyakarta, Polres Bantul, dan Direktorat Reskrimum juga dibantu oleh teman-teman dari intelijen, Sabara dan Bimas. Kita berkolaborasi untuk menanggulangi secara komprehensif. Kelompok pelaku ini berasal atau nama grupnya saya tidak sebutkan ya, saya kasih inisial M. Kejahatan jalanan kelitih memang selalu meminta korban. Dalam 6 tahun terakhir saja, tercatat 7 korban tewas. Agustus 2016 silam, Iqbal Rofiki, 16 tahun, tewas dianiaya orang tak dikenal. Sempat dirawat di rumah sakit, Iqbal akhirnya meninggal dunia. Tahun yang sama, Adnan Wirawan, 16 tahun, tewas akibat senjata tajam oleh sekelompok remaja tak dikenal. Saat itu, korban dalam perjalanan pulang wisata di Gunung Kidul. 3 bulan berselang, Ilham Bayu Fajar, 17 tahun, juga tewas diserang kelompok remaja tak dikenal. Begitu pula dengan Dwi Ramadan Herlangga, tewas diserang orang tak dikenal saat sedang membagikan makan sahur. Aksi kelitih makin menggila, puluhan orang menjadi korban. Fatur Nizar Rakardio, Aldiano Ahmad Jailani, dan terakhir Dava Azin Al-Basid, para pemuda penerus bangsa yang meregang nyawa di Yogyakarta. Iya, nah perkara nanti karena ini pidana ya, sampai meninggal ya. Ya bagaimana penegak hukum kan bisa cari cara bagaimana dia diproses di pengadilan. Perkara dibebaskan itu yang bebaskan pengadilan, bukan lembaga lain.
Mengapa kelitih terus terjadi? Aiman menelusurinya. Saya hanya ingin proses hukum ini dilakukan, perkara nanti keputusannya dilanjutkan proses di pengadilan atau tidak bisa atau apapun itu ada keputusan, tapi prosedur sudah dijalankan. Saudara, masih di kota Yogyakarta, saya hendak menemui seorang ayah yang anaknya menjadi korban kelitih. Bahkan saya mendengar sampai saat ini sang ayah tidak kuasa untuk melewati jalan di mana anaknya pernah dikelitih. Saya hendak menemui Pak Purnomo, masih dari kota Yogyakarta. Pak Purnomo, sehat selalu Pak. Amin, Ya, alhamdulillah. Mas Aiman, apa kabar juga? Baik Pak, mudah-mudahan semua dalam lindungan Tuhan ya Pak ya. Iya, Pak Purnomo, saya turut prihatin atas apa yang terjadi. Ananda sekarang sudah sembuh Pak ya? Sudah sembuh ya. Dikelitih Pak? Ya, itu kejadiannya tanggal 27 Januari. 27 Januari 2022? Sorry, 27 Desember tahun 2021. Oh, beberapa bulan lalu nih Pak? Beberapa bulan lalu, iya, lalu. hampir 4 bulanan. Itu kejadiannya di Jakal KM 9. Jalan Kaliurang, kilometer 9. Kilometer 9. Pukul berapa Pak? Itu pukul setengah 1. Pagi? Pagi, ya. Ngapain Pak setengah 1 pagi? Nah, naik itu motor tuh Ananda? Anak saya itu naik motor. Iya. Kan hari Sabtu itu terima rapot, Pak sama ke rumah temen yang bengkel di sini, main di situ, terus teleponan sama temennya, janjian, jemput lah ke ini Jalan Kaliurang KM 5, terus diajak makan warmindo. Kejadiannya di Warmindo? Di Warmindo. Warung mie instan ya? Warung mie instan, katanya anak saya sama teman-teman nyari yang ada wifi-nya. Oke, Nah, mau main di situ? Nah, itu main sebentar, terus jam setengah 1 itu dia pulang. Ini berdua? Berlima. Berlima? Berlima. Berarti 3 motor? Iya, 2 motor ternyata. Oh, ada yang bertiga dengan 3. satu. Terus saat pulang itu di depan ada rombongan sekitar 40 orang. 40 orang? 40 orang. Anak muda semua? Anak-anak muda itu 40 orang, jadi sekitar 20 motor. 20-an motor ya, itu ada acara dari Kaliurang, anak saya lewat. Oke. Nyelip, mau disalip masa baru sampai tengah-tengah, terus dilempar botol. Anak saya minggir mau balik, jatuh, terus langsung diajar gitu aja. Maksudnya minggir itu maksudnya? Minggir ke pertokoan. Oh, maksudnya takut karena 40 motor, 20 motor. Udah di tengah-tengah karena udah dilempar terus. Iya. Minggir. Udah perasaan nggak enak, jadi minggir ke toko, malah dilakukan kekerasan, dikelitih. Iya. Lakukan. Jadi pertama kalau pakai senjata tajam, Pak? Iya, kalau anak saya cerita pertama ditendang, terus akhirnya ada yang mukuli, terus terakhir diculik lagi, baru ada yang bilang wes sudah baru ditinggal gitu aja. Luka berapa Pak? Berapa luka di mana saja? Yang di punggung itu dijahit 8, terus yang di telapak tangan itu dijahit 18, yang pergelangan tangan hampir putus dijahit 8. Oke. Boleh saya lihat Bapak, mungkin ada fotonya Pak ya? Fotonya ada. Oke. Jadi tangan, punggung sama gigi patah 2. Gigi patah 2. Temannya juga? Temannya yang satu itu sempat jatuh, ditendang, terus tangannya patah sini. Patah dan juga dilukai juga? Tapi nggak luka, cuma dia luka itu aja. Oh, yang kebetulan yang paling parah hanya anak Bapak? Anak saya. Dan mohon maaf Pak, sekarang cacat? Ya, sekarang nulis sampai sekarang belum bisa. Megang apa-apa belum bisa. Tangan kanan ya Pak? Tangan kanan. Nggak bisa nulis Pak? Nulis belum bisa sampai sekarang. Makan belum, jadi masih tangan kiri. Jadi kalau nulis pakai apa ini kalau sekolah? Nggak pernah nulis. Dia punya, ya pakai HP aja. Sama pinjem temennya yang ini difotokopi. Saya mendengar juga waktu itu polisi bergerak cepat untuk menangkap pelaku ya Pak. Ada Betul. 6 orang yang kemudian ditangkap. Betul. Jadi begitu malam itu kejadian, pagi polisi datang ke rumah dari Polda dan dari Polsek Ngaglik. Oke. Itu ada teman-teman Polsek Ngaglik itu saya juga ucapkan terima kasih. Mereka gerak cepat dari Polsek Ngaglik, dari Polres, dari Polda. Ya. Itu dalam waktu nggak sampai 24 jam ketangkap. Berapa semua. orang? 6 orang. Yang lisi saja kan 40 itu tidak? Yang itu kan tidak ikut semua. Oke. Yang melakukan kekerasan 6 orang. Dan 6 orang itu masih pemuda semua? Masih ada yang di bawah umur 1 orang, tapi yang lain sudah di atas 18 tahun. Di bawah umur tuh di bawah 18 tahun. Bapak sempat juga saya mendengar
ngobrol dengan mereka? Iya, saya sempat ngobrol. Dengan pelaku? Dengan pelaku saya ngobrol. Oke, apa yang mau tanyakan kepada yang bersangkutan? Pertama, kenapa kalian mukuli anak saya? Kamu kenal nggak sama ini? Foto anak saya? Enggak, Pak. Nggak kenal? Nggak kenal sama dia. Terus, kamu pernah nggak bikin anak saya bikin musuh? Enggak. Kenapa kamu pukulin? Kenapa kamu bandai rame-rame? Mereka diem. Jadi memang sasarannya acak? Ya, kayaknya. Soalnya nggak kenal sama sekali. Nggak kenal, nggak pernah ada masalah? Nggak pernah ada masalah. Sampai di pengadilan kemarin juga ditanya nggak ada yang kenal semua. Nggak ada yang kenal. Jadi ya acak saja gitu. Iya. Dan mereka membawa celurit, senjata tajam? Iya, itu memang ada sajamnya, ketangkep juga sama polisi. Dan ada juga gear misalnya? Kalau yang kemarin gear nggak ada, cuma sajam itu. Bapak sampai sekarang nggak mau lewat sana? Belum mau. Kalau lewat menghindar. Bapak trauma padahal sudah 4 bulan Bapak nggak mau lewat sana? Enggak, belum. Ya. Masih ya ingat anak saya kan kayak gitu, jenengan lihat sendiri toh. Iya. Saudara, saya mau melihat tapi saya tidak bisa mewawancarai karena yang bersangkutan masih di bawah umur, jadi kami punya etika untuk tidak mewawancarai korban kekerasan yang dan bukan anak di bawah umur. Mungkin Bapak punya pesan? Karena masih terus berlangsung sampai saat ini, betul Pak? Betul. Kalau harapan saya itu kalau bisa ya hentikanlah kelitih itu, jangan ada lagi korban-korban berikutnya. Dan saya harapkan segera semua selesai untuk Jogja lebih aman lagi. Jogja berarti nyaman, jangan sampai diartikan lain kan. Apalagi kota pelajar, kota budaya, kota pariwisata itu. Pak Purnomo, sekali lagi rasa simpati saya dan empati saya kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak bisa menghilangkan trauma yang memang sampai saat ini belum hilang ya Pak ya? Belum, saya masih kalau sebenarnya diwawancari nggak mau karena saya jangan diulang-ulang kan gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Satu-satunya acara ya harus berproses hukum. Saudara, untuk mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya dengan teror kelitih yang kerap terdengar di Yogyakarta, saya ingin mengetahui fenomenanya. Seperti apa, masif, dan benarkah bisa digunakan untuk kepentingan lain? Saya sudah bersama dengan sosiolog kriminal, Mbak Wahyu Kustiningsih. Mbak Wahyu, sehat selalu. Halo Mas. Iya. Mbak Wahyu, kelitih yang kerap terdengar di Yogyakarta, nyata adanya? Yang terjadi sekarang kalau dinamakan kelitih kan sebenarnya ada pergeseran makna ya Mas ya. Tapi bahwa itu bagian dari kenakalan remaja, iya. Dan mungkin di daerah lain ada. Tapi mungkin di Yogyakarta menjadi tren atau mungkin menjadi topik yang di-highlight khusus karena mungkin Yogyakarta memiliki keistimewaan sendiri, apalagi sebagai kota pelajar juga Mas. Jangan-jangan bukan sekedar kenakalan remaja, tapi kejahatan warga negara. Karena ada banyak korban dan terus terjadi dari tahun ke tahun. Gerakannya acak, tidak terdeteksi, lalu kemudian penganiayaan berat. Betul ya Mbak, itu yang terjadi? Tergantung Mas mau lihat dari perspektif mana. Apakah itu bagian dari benar-benar kejahatan? Karena kita tahu sekarang kita lagi krisis ya, artinya semua orang ketika ada kesempatan itu akan memanfaatkan itu dan kemudian akhirnya dilabeli itu sebagai kelitih. Tapi bisa jadi kelitih yang sekarang bergeser makna menjadi negatif ya, itu juga bisa menekan korban. Karena di situ menunjukkan eksistensi kelompok juga Mas. Betul. Tanpa bisa meskipun kan membutuhkan korban jiwa yang tidak sedikit. Bayangkan 6 tahun ada 7 korban luar biasa meninggal. Betul Mas. Dan memang kalau kita lihat dari sejarah ya Mas ya, kita tahu sebagai kota pelajar resiko terkait tawuran pelajar itu juga besar. Betul. Dan di sini kita tahu juga geng-geng itu juga marak ya Mas ya. Tapi saya ingin membedakan dulu, kalau kelitih itu kan targetnya acak, penganiayaan berat. Dan tidak menggunakan identitas apapun. Beda dengan katakanlah misalnya geng motor dan lain sebagainya menggunakan identitas. Atau mungkin tawuran yang punya musuh bebuyutan yang kemudian terjadi kekerasan. Ada ciri khas yang sangat spesifik untuk kelitih ini, ternyata. Betul, Mbak? Yang jelas mereka berkelompok, Mas. Tidak individu. Dan mayoritas kalau dalam kondisi sekarang, mereka seolah-olah memanfaatkan waktu luang, Mas. Apalagi kita tahu sekolah online, daring, kampus ditutup, tapi kafe-kafe buka, tempat nongkrong buka sampai malam. Itu kan memperbesar peluang mereka untuk berinteraksi dan mungkin bisa merencanakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi itu salah satu bagian dari cara mereka untuk aktualisasi diri. Ketika kita lihat mungkin dalam konteks Indonesia ya, nggak hanya di Jogja, apakah ada fasilitas bagi pemuda yang mereka bisa benar-benar mengekspresikan dirinya di situ gitu. Apalagi mereka secara psikologis mereka di era transisi ya Mas ya. Jadi justru
mungkin ketika ditangkap berapa pelaku juga justru bisa jadi bangga loh Mas. Itu berarti menunjukkan kekuatan kelompoknya. Iya, ada beberapa yang bisa jadi merasa bangga karena itu eksistensi dia sebagai individu itu diakui kelompoknya. Apakah bisa satu saat teror Keliti ini digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang jahat untuk memecah belah bangsa? Kedepannya nanti bisa jadi. Apa alasannya, Mbak? Mas? Karena tidak bisa kita pungkiri kelompok-kelompok ini juga bisa jadi berafiliasi dengan partai politik, itu juga bisa. Itu sangat mungkin ya? Kelompok ormas itu juga bisa, sangat mungkin. Mbak Wahyu, apa yang harus dilakukan untuk segera menghentikan ini bagi pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan juga pihak keamanan, dalam hal ini adalah kepolisian? Yang jelas ini tidak seperti membalikkan telapak tangan ya, karena ini terjadi dalam waktu yang lama. Ya, ada endapan-endapan. Artinya proses untuk membuat ini benar-benar berakhir itu juga membutuhkan waktu yang lama. Yang paling penting adalah sinergi berbagai pihak ya Mas. Mulai dari masyarakat di level lokal, bahkan orang tua sendiri di level keluarga, kemudian komunitas. Komunitas itu karena ini efek kita kan mengalami kayak individualisme yang ekstrim ya Mas. Yeah. Jadi kayak komunitas itu tidak peduli satu sama lain gitu. Bahkan ketika ada orang yang dianggap devian terhadap kelompoknya, terhadap menyimpang, nakal dan sebagainya gitu kan, itu kemudian dieskludkan, dijauhkan dari komunitas itu. Nah, diasingkan gitu. Nah, mungkin itu harus pendekatan semacam itu juga harus berubah di masyarakat gitu. Taste mereka, rasa mereka, gerakan mereka berbeda-beda dan harus diarahkan ke hal yang positif. Jangan sampai ini menjadi justru kejahatan warga negara. Itu yang harus digarisbawahi dan harus di-stop karena bisa digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu entah kapanpun untuk kepentingan politik atau yang lain, dan tujuannya adalah untuk memecah belah. Terima kasih Mbak Wahyu Kustiningsih, sosiolog kriminal Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sehat selalu Mbak Wahyu. Sama-sama Mas, sehat selalu. Kelitih alias penganiayaan berat yang dilakukan acak yang terus terjadi, kerap terdengar di Yogyakarta. Tak boleh biarkan. Ini bukan sekadar kenakalan remaja, tapi lebih dari itu. Ini adalah kejahatan warga negara. Bukan tak mungkin bisa digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan memecah belah. Tak ada pilihan lain selain segeralah dihentikan. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.